Bersama keluarga kecil saya menyapa saudara semua. Selamat malam, shalom alehem. Alehem shalom. Puji Tuhan. Kita kembali bersuka cita pada hari ini, boleh beribadah dalam sebuah ibadah yang sangat spesial. Pada hari kenaikan Kristus minggu lalu, saya menyampaikan di tengah-tengah kita bahwa semua perayaan yang kita peringati sebagai orang Kristen itu adalah hari Tuhan. Artinya hari di mana Tuhan itu mengintervensi sejarah, di mana Tuhan itu sungguh-sungguh melakukan sesuatu bagi umatnya. Ya, kita sudah memperingati kenaikan Kristus, dan kita mendengarkan bahwa ketika Kristus naik, Yesus naik di sorga pun saat ini dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Jadi sepanjang Alkitab, kalau kita membaca dan belajar, itu adalah kisah antara Tuhan dengan umatnya. Di dalam kekristenan, Tuhan itu bukan hanya memerintahkan sesuatu, menuntut persembahan, menuntut korban segala macam. Ya, tetapi dia jauh. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dekat, imanen. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mau berada bersama-sama dengan kita. Maka salah satu nama Yesus adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah bukan yang jauh di sana, yang memantau kita, yang memonitor kita seperti CCTV, ya, untuk menegur, untuk menghukum ketika kita salah. Tetapi Allah juga hadir bersama dengan kita. Bahkan ketika Yesus ada di bumi, dia mengambil rupa manusia, sama seperti kita. Sehingga dia sungguh-sungguh bisa mengalami pengalaman manusia, bisa merasakan penderitaan manusia, bisa menghadapi pencobaan-pencobaan yang dialami oleh anak manusia. Dia bukan hanya tahu apa yang kita rasakan, tetapi Yesus itu sungguh-sungguh juga mengalami dan merasakan apa yang kita rasakan. Mengapa? Karena dia adalah sungguh-sungguh manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Kalau kita pernah dihina, Yesus pun pernah dihina. Kalau kita pernah dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya atau cintai, Yesus pun dikhianati. Bahkan pengkhianatan terbesar adalah oleh muridnya sendiri yang makan bersama-sama dengan dia. Bahkan Yudas itu adalah seorang yang sangat dipercaya. Mengapa saya katakan sangat dipercaya oleh Yesus? Karena Yudas itu diberikan sebuah jabatan, yaitu sebagai bendahara, memegang uang pelayanan mereka. Salah satu yang menjadi syarat dari seorang bendahara, pemegang kas, ya, itu adalah dapat dipercaya. Dan ternyata dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yudas ini suka mencuri, ya, suka mengambil uang kas untuk kepentingannya sendiri, sehingga hal itu semakin termanifestasi. Bahkan gurunya sendiri pun, Yesus sendiri pun dijual oleh Yudas, ya, dijual oleh Yudas. Jadi hati-hati dengan teman-teman, terutama yang pegang uang kas. Ya, dan sedikit lama-lama kita akan terbiasa, ya. Akhirnya Yudas itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia akhirnya bunuh diri. Yesus dikhianati oleh Yudas sendiri, dan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Jadi sebagai manusia dia pun mengalami kesedihan, dia mengalami kekecewaan. Ya, namanya dikhianati pasti kecewa, pasti sedih. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia
di muka bumi ini, apa yang kita alami saat ini, semua pernah dialami oleh Yesus. Bahkan saya berani katakan, Yesus mengalami lebih lagi. Saudara pernah dihina, Yesus juga pernah dihina. Mungkin kita sehina-hinanya perlakuan orang kepada kita, belum pernah sampai diludahi orang. Saya belum pernah diludahi orang. Yesus diludahi, Yesus ditampar. Ya. Bahkan Yesus juga mengalami kematian yang sangat ditakutkan oleh manusia. Yesus mengalami maut, Yesus mengalami kematian itu. Jadi sehingga semua yang dialami oleh manusia pernah dialami oleh Yesus. Hanya dikatakan oleh penulis Ibrani satu hal saja, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Itu saja. Tapi semua pengalaman-pengalaman kita manusia dialami oleh Yesus, karena Yesus juga manusia sejati, sama seperti kita. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kita melihat bahwa kekristenan itu begitu indah. Karena Tuhan kita sungguh-sungguh nyata bersama-sama dengan kita umatnya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan pada hari ini, yaitu hari Pentakosta atau hari Pentakosta, ini pun oknum ketiga dari Allah Tritunggal atau Trinitas hadir melawat umatnya, yaitu Roh Kudus. Itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh melawat murid-murid pada saat itu. Ya. Apa itu Pentakosta? The Pentecost atau Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Disebut juga hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah umat percaya atau para rasul. Kita akan lihat nanti. Dan terakhir, lebih penting lagi, sebenarnya Pentakosta ini merupakan hari lahirnya gereja. Jadi kalau kita mau merayakan gereja atau hari kelahiran gereja, happy birthday atau anniversary, bukan anniversary, dirgahayu, anniversary pula ya, belum ya. Ya, nanti kita menikah pesta kawin dengan mempelai pria surga. Kalau kita mau merayakan hari lahirnya gereja, ya ini hari Pentakosta. Hari lahir kita sebagai gereja, ya yaitu hari Pentakosta. Karena sejak itulah murid-murid itu sangat berbeda dengan entitas yang lain. Dan nanti kalau saudara baca kisah para rasul, di Antioquia mereka disebutkan sebagai Kristen, sebagaimana sebutan yang dialamatkan ke kita pada saat ini. Ya. Pentakosta hari ke-50, Penta 50, dihitung sejak kebangkitan Kristus. Setelah Kristus bangkit, ia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih ada bersama-sama dengan para murid pada saat itu untuk menunjukkan dirinya, menunjukkan kepada si A, si B, si C, kepada halayak ramai selama 40 hari lagi. Dia masih ada di bumi. Sehingga ketika saudara mendengarkan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian, Alkitab kita jelas menjawab itu. Kenapa? Karena Yesus masih ada di bumi selama 40 hari. Ya. 40 hari lagi dia berada di bumi untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia telah bangkit, untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit. Dan Paulus mengatakan dalam Korintus, ketika surat Korintus ditulis, Paulus menyampaikan bahwa orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu masih ada pada saat surat itu ditulis. Artinya masih bisa di cross check apakah memang benar-benar Yesus itu bangkit. Karena ada argumentasi, teman-teman, Bapak Ibu, Yesus itu tidak bangkit. Dan mereka katakan bahwa murid-murid hanya halusinasi. Karena mereka begitu mengharapkan Yesus bangkit sehingga mereka berhalusinasi. Itu sama seperti ketika saudara pernah jatuh cinta, ya. Pernah jatuh cinta? Pernah nggak sih? Saudara mengharapkan pasangan saudara datang, misalkan jauh ya, dari tempat jauh saudara pacaran LDR, ya. Kemudian saudara mengharapkan
kekasih saudara datang. Bisa sampai kebayang-kebayang, sampai halusinasi. Ya, karena begitu rindunya, ya. Sehingga bisa terlihat ada di kamar, ada di apa ya? Halusinasi namanya. Halusinasi karena teringat terus. Ya. Jadi ada orang yang berkata bahwa sebenarnya murid-murid itu hanya halusinasi. Hanya semacam mimpi. Tetapi tidak mungkin selama 40 hari mereka halusinasi. Ya, kalau halusinasi kan mungkin, oh ya, ternyata nggak ada si dia, ya, ternyata itu hanya bayang-bayang saja. Ya, kita cepat sadar kembali kepada alam nyata. Tetapi kalau sampai 40 hari mereka masih bisa melihat Yesus, bahkan seringkali masih makan bersama Yesus. Saudara nanti baca di Lukas, ya, Lukas terakhir itu Yesus sempat makan ikan goreng, ya, dengan murid-muridnya. Ya. Jadi sungguh-sungguh nyata. Bukan lagi halusinasi, tapi sungguh-sungguh nyata bahwa Yesus itu benar-benar hidup. 40 hari lagi. Sejak Yesus terangkat di hari ke-40, maka 10 hari lagi baru Roh Kudus turun. Ya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia berjanji kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan turun. Ya, mereka akan akan menerima Roh Kudus itu. Jadi di sini ada Yesus yang naik atau terangkat ke sorga, dan kemudian ada Roh Kudus yang turun ke bumi. Ya. Maka di sini kita melihat sebelum Pentakosta, ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh para murid. Pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Coba kita lihat ini, ya. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita perlu memahami, ya, karena walau Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah turun, tetapi sifatnya tertentu, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan dicurahkan sembarang tempat, tapi tertentu sekali, ya. Kepada siapa Roh Kudus itu dicurahkan? Ya, saya sering mendengar, oh, Roh Kudus sudah turun, sudah terjadi. Iya, tapi terjadi ke siapa? Itu yang perlu kita camkan, ya, karena ini sesuatu yang sangat spesifik, ya, kepada orang yang bertekun dengan sehati, ya, kepada itulah Roh Kudus dicurahkan. Kisah Para Rasul ayat 12, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 15. Kita coba lihat, ya. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara bacakan ayat yang ganjil. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon bin Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Iya, jadi mereka ini bertekun, saudara, ya, di ruang atas sebuah rumah tumpangan di Yerusalem. Mereka numpang di sebuah rumah, artinya bukan rumah mereka. Iya. Mereka numpang di sebuah rumah, dan dikatakan di ayat 15 tadi jumlah mereka sekitar 120 orang. Ini yang saya sebutkan tertentu. Roh Kudus memang turun, tetapi tidak turun di sembarang tempat. Karena masih banyak orang-orang yang lain yang pernah mengikuti Yesus di samping atau di luar jumlah ini. Di luar 120 orang ini. Ya, masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Tetapi
Roh Kudus itu tercurah hanya bagi mereka yang ada di situ pada saat itu. Ya, ini yang perlu kita camkan supaya kita memiliki pemahaman yang baik tentang doktrin-doktrin atau tentang Alkitab kita. Ya, jadi jelas. Kita lihat nanti. Mereka berkumpul di sana di ruang atas sebuah rumah tumpangan. Jadi saya sebutkan tadi, dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh merindu akan lawatan Roh Kudus itu bisa terjadi. Meski saudara ada di kos-kosan, amin. Amen. Meski saudara ada di kamar sempit, meski saudara ada di ladang. Ya, ketika saya menerima Roh Kudus, ya awal-awal saya bertobat dulu. Ya, jadi saudara, ketika kita menerima Roh Kudus itu ada sebuah gerakan yang indah dalam hati kita, terutama hal-hal yang rohani, untuk baca firman Tuhan, untuk beribadah, kerinduan-kerinduan semacam itu, kerinduan-kerinduan yang rohani, ya, untuk beribadah, membaca Alkitab, bersaksi, ya, kemudian berdoa. Ya, waktu saya pertama kali atau pertama-tama menerima Roh Kudus, ya, saya digerakkan Tuhan berdoa, digerakkan Roh Kudus berdoa, ya. Bahkan di tebing-tebing juga, ya, di pinggir sungai, itu saya dilawat Tuhan, dilawat Roh Kudus. Ya. Di pemisah sawah-sawah itu terjadi. Suatu kali saya juga berdoa. Kami dulu punya rumah di rumah liar, ya, di Kalipasung namanya. Sekarang di seberangnya Balai Kolam, kalau saudara tahu, ya, itu sekarang jadi sekolah pelita utama. Ya, pertama-tama Bapak buka pelayanan di sana, dan kami melayani di sana. Saya masih ingat itu puluhan tahun yang lalu. Atap kami itu dari karet, saudara, ya. Getah, dari getah. Jadi bolong-bolong, saudara, ya. Bolong-bolong rumah kami itu, termasuk kamar kami, ya, kamar saya dengan saudara saya Hendy, Papa Ben yang ada di Jawa saat ini, bocor, ya. Jadi waktu itu hujan, saya ke sana, tetap juga ada air di sana. Saya ke sini, pokoknya tidak ada tempat yang bisa saya ini, ya. Saya sedih sekali. Waktu itu, aduh, rumah kok gini banget itu, ya. Hujan, saudara, gak ada tempat yang bisa saya tempat tidur untuk bisa kering. Dan waktu itu saya, udahlah, daripada saya semalaman gak bisa tidur, saya berdoa aja, saya pikir gitu, ya. Sehingga pada saat itu saya berdoa, saudara, di kamar itu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan waktu itu pun saya sungguh-sungguh dilawat Tuhan. Ya, saya melihat terang, gitu. Ya, melihat terang, seperti roh saya dan jiwa saya itu seperti terangkat, gitu, ya. Dan tubuh saya ada di bawah. Saya seperti terangkat, gitu, lepas dari tubuh saya. Ini pengalaman-pengalaman rohani yang jarang saya ceritakan, ya. Dan saya mengalami itu, sungguh-sungguh sesuatu yang indah. Tadi saya sedih, Bapak Ibu Saudara. Saya sedih ketika kamar saya ke sana, pojok sana, tetap juga ada hujan di sana, ya. Saya pindah lagi, ada hujan juga. Pokoknya sepanjang malam itu nggak bisa tidur. Apa hal terbaik yang bisa saya lakukannya? Akhirnya saya berdoa berlutut, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Tadinya sedih, tetapi ketika mengalami lawatan itu, saya merasakan sukacita. Sampai lupa kejadian malam itu yang hujan itu, ya. Ya. Saudara belum pernah tidur sampai begitu, ya? Pernah? Iya. Itu Yohana tanya nanti. Dulu atap rumah kami getah. Ya. Ditempel juga, bentar lagi udah jebol lagi, tempel terus. Bayangkan getah, ya. Gimana mau tahan, ya. Tetapi dalam kondisi semacam itu juga
Roh Kudus bisa melawat kita, asal kita ada kerinduan. Amin. Amin. Saya rindu sekali saudara bisa mengalami hal-hal rohani semacam itu. Ya. Karena dia sungguh-sungguh nyata. Ya. Nah, mereka di sini bertekun dengan sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Dan dikatakan jumlah mereka 120 orang. Apakah masih ada orang lain yang percaya kepada Yesus pada masa itu? Masih banyak. Masih banyak murid-murid Yesus. Tetapi bukan 120 orang ini. Di luar 120 orang ini masih banyak di luar. Ya, masih banyak di luar Yerusalem. Ya. Tetapi yang mengalami lawatan Roh Kudus adalah 120 orang ini. Makanya saya menyimpulkan, orang bisa percaya kepada Kristus, bisa percaya kepada Yesus, tapi belum mengalami lawatan Roh Kudus. Atas dasar ini, ada kelompok 70. Kemudian ketika kita membaca kitab Injil, ada juga yang dikasih makan oleh Yesus. Dari sana pun ada banyak orang yang percaya juga. Jadi masih banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, tetapi tidak mengalami lawatan Roh Kudus itu. Ya. Yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul adalah 120 orang ini, secara spesifik. Jadi sekali lagi, Roh Kudus memang sudah dicurahkan, Roh Kudus memang sudah diturunkan, sudah ada, tetapi hanya ketika kita mau sungguh-sungguh bertekun dan mau meminta, maka kita akan menerima curahan Roh Kudus itu. Ya. Ini yang pertama, sebelum Pentakosta. Yang kedua, para rasul ini memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Yudas ini setelah dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus dengan sejumlah uang yang sangat receh. Dia menjual Tuhannya, dia menjual gurunya. Ya. Dan ketika dia melihat bahwa ternyata apa yang dia lakukan telah membuat Yesus masuk ke dalam sebuah penderitaan, bahkan kematian, dia akhirnya menyesal, ya, sehingga dia melemparkan uang itu di depan mahkamah agama, ya, dan dia akhirnya pergi bunuh diri. Yudas Iskariot meninggoy, maka dia harus digantikan. Nah, sekarang Matias dipilih untuk menggantikan dia, dan dikatakan di sana ada kriteria untuk menggantikan Yudas Iskariot, yaitu orang yang senantiasa bersama-sama para murid, mulai baptisan Yohanes hingga kebangkitan Yesus. Jadi selalu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama ke-12 murid. Ini saya katakan tadi teman-teman, saudara, bahwa ada banyak juga orang yang bersama-sama dengan Yesus, mengikuti perjalanan Yesus dari baptisan Yohanes hingga kebangkitan Yesus. Artinya mereka melihat seluruh kejadian-kejadian itu. Ya. Karena ini menjadi kriteria untuk menggantikan Yudas. Ya, dia itu orang itu harus bersama-sama para murid. Artinya ada kesetiaan. Ya, kesetiaan untuk mengikut Yesus. Dari baptisan Yohanes hingga kebangkitan Yesus. Ya. Kemudian terpilihlah 2 orang, yaitu Yusuf. Coba Meto bantu baca ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Iya. Yusuf disebut Barsabas, disebut juga Justus. Dan ternyata Matias terpilih lewat undi. Ya, jadi diundi ya. Dari 2 orang ini diundi. Memang budaya Yahudi itu ada namanya undi ya, Urim dan Tumim. Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini sekarang, tetapi intinya saudara tahu artinya diundi. Ya, diundi. Dan dari 2 orang ini yang terpilih adalah Matias. Matias. Saya sampaikan tadi pagi, pekerjaan Tuhan itu pasti berjalan dengan kita atau tanpa kita.
Kalau kita tidak mau, kalau kita mengkhianat, maka sudah ada orang di belakang kita untuk menggantikan kita. Maka jangan ini saudara, jangan terlalu sombong, ya. Jangan berkata, oh kalau nggak ada saya nggak akan jalan. Kalau nggak ada saya, aduh. Bukan, ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu pasti berjalan. Entah dengan kita atau tanpa kita. Tapi puji Tuhan kalau kita turut bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Itu sukacita kita, itu karunia, itu anugerah. Ya. Maka saya selalu senang ketika ada anak Tuhan melayani itu dengan sukacita. Melayani Tuhan itu dengan bangga, bukan capek, ya. Capek lemas. Ya. Merasa beban. Ya. Ya pasti capek melayani Tuhan, pasti capek. Tetapi ketika kita tahu siapa yang kita layani, maka ada sukacita yang besar. Ya. Walaupun kita capek lelah, kalau mau tanya capek, tanyalah Methodius, secapek apa dia? Kalian tadi kan nonton, dia yang kerjakan, ya kan? Ya capek, walaupun kalian capek ya capek nonton, ya kan? Tapi dia kerjakan semua, ya kan? Tadi juga di balai kolam, ya kan? Sekarang di sini lagi, ya. Tetapi pasti ada sukacita. Amin, Methodius. Amin. Iya. Bang Meto ya, makin luar biasa ya. Jadi sebulan lalu dia memang ada ujian. Apa ujiannya? Tanya dia. Mereka semua tanya ke saya, banyak, mana Bang Meto? Mana Bang Meto? Lagi ujian. Ujian apa Bang? Nah, saya berhenti di situ. Nanti kalau dia sudah selesai ujian baru tanya. Ya tanyalah nanti ya. Ya, tanyalah kalau mau tahu. Mau tahu banget ya. Iya, iya. Jadi ini poinnya, jangan sombong. Jangan merasa berjasa. Ya, jangan merasa penting. Jangan merasa penting, apalagi soal pekerjaan Tuhan. Ini digantikan. Si Yudas Iskariot yang mengkhianat digantikan oleh Matias. Saya pikir-pikir tadi ya, mengapa ya kok yang menggantikan dia Matias? Jangan-jangan karena terlalu banyak nama yang pertama itu ya. Yusuf lah, Barsabas lah, Justus lah. Ya. Terlalu banyak namanya sehingga orang bingung ya. Yang mana sebenarnya? Kalau Matias kan jelas Matias, ya jelas. Ini karangan saya aja ya, intermezzo supaya agak lucu lah, walaupun nggak lucu. Itu sebelum Pentakosta, saudara ya. Yang kedua, pada saat Pentakosta apa yang terjadi? Ya, ada turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, di seluruh rumah di mana mereka duduk, ya itu nanti saudara baca. Tiupan angin keras, ya itu gambaran aja. Itu sesuatu yang luar biasa loh saudara ya. Kalau saudara bayangkan, mereka berdoa waktu itu ya. Tuhan, kami minta Roh Kudus. Kami minta yang Kau janjikan. Mereka berdoa di sana, bertekun di sana. Saya katakan tadi, nggak ada apa-apa, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada loudspeaker, nggak ada musik. Kalau mereka bernyanyi memuji Tuhan, mereka bernyanyi dari suara mereka aja. Kalau mereka mau menyembah Tuhan, ya tidak mungkin lip sync. Ya. Seringkali ya saya lihat anak muda ini ya, ketika sudah ada musik begini, gitu-gitu aja, tapi nggak nyanyi ya, malas nyanyi. Ya nggak berlaku di situ. Semua bersehati memuji Tuhan. Maka saya senang kalau ketika kita menyembah Tuhan, semua menyembah. Ketika kita memuji Tuhan, semua memuji. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, semua mendengar dengan baik. Amin. Amin. Iya, itu penting. Dan pada saat itu mereka melakukan semua itu. Mereka dengan tekun di sana, menantikan. Mereka duduk di sana sampai hari itu, momen itu terjadi. Dan kemudian setelah angin itu, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, hinggap pada mereka masing-masing. Kalau digambar sih itu di kepala ya, hinggapnya di kepala, tetapi dikatakan hinggap pada mereka masing-masing. Nggak tahu entah di mananya, tetapi seperti lidah api, nyala api. Ini sesuatu pemandangan yang luar biasa. Ya,
pengalaman yang luar biasa. Itulah lawatan Roh Kudus. Kemudian dikatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa yang penuh dengan Roh Kudus? Ya mereka yang tadi yang ada di situ, saudara. Yang di luar ruangan itu tidak penuh. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang merayakan Paskah pada saat itu. Banyak orang-orang yang orang luar, banyak orang percaya juga, tetapi bukan merupakan kelompok 120 orang. Yang penuh dengan Roh Kudus hanya 120 orang. Ya, yang menantikan janji itu. Dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga orang banyak waktu itu bingung. Jadi orang banyak bingung melihat kejadian itu. Mengapa? Karena para rasul itu dapat berbicara dalam bahasa negeri asal mereka. Coba Metodus bacakan ini, 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saya baca dalam versi yang terbaru ini ya. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Jadi para rasul ini berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang yang hadir itu. Ya. Siapa saja yang hadir? Coba lanjutkan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi perhatikan, semua yang berkata-kata itu, semua yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang Galilea. Orang Galilea, ya. Mereka semua adalah orang Galilea, tapi terus bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Iya. Bagaimana mungkin orang Galilea bisa berbicara dalam bahasa yang lain? Bahasa apa saja? Coba 9. Kita orang Partia. Iya, orang Partia. Media. Orang Media. Elam. Penduduk Mesopotamia. Yudea. Kapadokia. Terus? Pontus dan Asia. Iya. Frigia, dan Pamfilia, terus Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waduh, kita ada seringkali dalam Natal itu ada satu sesi atau satu segmen itu ragam bahasa ya. Ada bahasa Nias lah, bahasa Batak, bahasa Toba, bahasa apa lagi ya, macam-macam itu. Tapi itu kan dipelajari ya. Yohanes misalkan yang disampaikan itu Yohanes 3 ayat 16. Dalam bahasa Nias bagaimana, dalam bahasa Padang bagaimana, dalam bahasa Mentawai bagaimana, dalam bahasa Arab bagaimana. Itu kan para penuturnya itu atau para liturgosnya itu kan belajar, mereka menghafal. Tetapi ini saudara yang herannya, mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa itu. Mereka semua hidupnya di Galilea. Banyak mereka nelayan. Tetapi pada momen Pentakosta, kok bisa mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang berbeda? Ini yang spektakuler dari Roh Kudus. Mereka tidak kursus bahasa. Tetapi pada momen itu terjadi, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dibawa oleh orang-orang pendatang itu. Jadi pada masa itu ada banyak orang Israel yang sudah diaspora atau perantau ya di berbagai tempat. Karena memang itu juga merupakan hukuman bagi orang Israel karena orang Israel memberontak menyembah berhala sehingga Tuhan menyerahkan mereka, menyebarkan mereka, mengedarkan mereka ke berbagai tempat. Sehingga banyak orang Israel berada di perantauan. Tetapi untuk hari besar ini biasanya mereka kumpul. Ya sama ya dengan kita ya, kalau ada hari besar, contohnya kita Natal, Tahun Baru, kita kumpul di kampung, ya. Orang seberang, Idul Fitri, itu mereka mudik, ya sama seperti mereka ini. Jadi dari tempat-tempat yang jauh itu mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena mereka adalah orang Israel, meskipun mereka diaspora atau perantau, mereka datang ke sana. Yang mereka heran, kok bisa orang Galilea berbicara dalam bahasa-bahasa mereka?
Itulah karya Roh Kudus. Ya. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Ya. Mereka bukan orang-orang yang terpelajar, mereka bukan orang-orang yang orang-orang yang berpendidikan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sederhana. Ya. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, walau kita orang biasa, maka akan ada sesuatu yang dahsyat. Amin. Amin, saudara. Ya. Main musik dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa dahsyat. WL dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa dahsyat. Ya, apa saja, walaupun sederhana, tetapi kalau kamu lakukan dalam pimpinan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, akan ada sesuatu yang dahsyat luar biasa. Mereka ini tidak belajar apa-apa, tidak belajar bahasa lain, tetapi mereka dipakai luar biasa. Ya, dan mereka mengatakan atau mengucapkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Coba Meto ayat 12. Demikian firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Iya, mereka mengucapkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah. Iya, semua sama. Perkataan-perkataan yang memuliakan Allah dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Mereka heran dan bingung tadi. Tetapi ada juga yang negatif, ya. Maka kita harus waspada, teman-teman semua. Setiap kali ada manifestasi Roh Kudus, selalu ada dua belah pihak atau dua golongan orang. Ada yang merasa takjub, merasa heran, tetapi ada juga yang menertawakan. Ada juga yang mencibir, ada juga yang menilai negatif. Apa itu? Ayat 13 coba, Meto. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, ini dia ya. Orang dipenuhi Roh Kudus, tapi orang lain melihat atau menilai mereka mabuk, mereka bodoh, mereka ya gila, mereka aneh. Ya, hati-hati ya, hati-hati dengan cibiran kita, dengan omongan kita. Karena ada satu dosa yang disebutkan oleh Yesus, dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, kemudian kita katakan bukan pekerjaan Roh Kudus, itu berarti memfitnah, itu menghujat Roh Kudus. Hati-hati ngomong tentang manifestasi Roh Kudus. Itu bukan bahasa roh yang asli. Ya, kalau kamu katakan itu bukan bahasa roh yang asli, terus mana yang asli? Ya, tunjukkan dong. Nah, banyak juga mengatakan Alkitab kamu, Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan. Tanya ke dia, kalau Alkitabku sudah dipalsukan, tunjukkan kepada saya mana yang asli. Ya, hati-hati untuk berbicara sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Kalau memang benar-benar orang itu sedang dipakai Roh Kudus, sedang dilawat oleh Roh Kudus, ya, maka kita mengatakan sesuatu yang keliru, yang salah. Hati-hati. Ya. Saya seringkali mewanti-wanti juga mahasiswa saya, ya, karena ini seringkali di kalangan mahasiswa juga ya. Saya sampaikan tadi pagi, ada mahasiswa yang buat skripsi. Jangan ikutin Meto ya, Meto. Ya, masa skripsinya itu menyelidiki bahasa roh. Jadi dia buat lafal-lafalnya, bahasa roh GBI seperti ini, bahasa roh di GPT seperti ini, bahasa roh. Jadi dibuat ya, direkam dia. Dia masuk sebagai masuk menyelundup ke gereja, mata-mata. Dia hidupkan itunya, rekordernya, untuk mencari data. Ya, ketika sudah menyembah, dia rekam. Nah, setelah sampai di rumah, dia tulis bahasa roh itu. Ini mahasiswa kok aneh sekali. Ya, hati-hati. Ya, saya lihat begini-begini seram. Ya. Tidak ada gunanya. Meto ya, hati-hati ya.
Betapa dia menyelidiki hal seperti itu. Ini begini, ini begini. Saya pun nggak berani, saudara, untuk menyebutkan pelafalannya, ya. Tapi semoga saudara mengerti apa yang saya maksud dan jangan ikut-ikutan, ya, untuk hal-hal semacam itu. Ya. Itu yang terjadi. Ada yang negatif, mereka mabuk, ya. Terlalu banyak minum anggur manis katanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus, ya, setelah Pentakosta, ya, setelah Pentakosta ini yang terjadi, Petrus menjelaskan bahwa para murid tidaklah mabuk karena baru pukul 9. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejadian itu seperti hari ini itu terjadi pada pagi hari. Kejadian Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu untuk gereja mula-mula, untuk para rasul itu terjadi di pagi hari sekitar jam 9 pagi. Itu jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15. Jadi semua tertera dengan baik, semua tercatat dengan baik. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sangat tertentu, sangat spesifik. Di mana, kapan, jam berapa orang yang dipenuhi. Jadi spesifik. Kita jangan terlalu gampang, oh Roh Kudus sudah ada kok, sudah turun. Turun di mana? Ya, yang menerima itu hanya mereka yang menanti-nantikan itu, yang menanti-nantikan janji Bapa. Ya. Dan jelas jamnya, jam 9 pagi, baru jam 9 pagi. Jadi mereka bukan mabuk, kata Petrus. Mereka itu bukan mabuk. Dan kemudian di sanalah Petrus mengambil waktu untuk menjadi saksi Kristus, dan dia berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, kepada orang banyak. Karena hari itu menjadi sebuah tontonan, sebuah hal yang bombastis yang mengintervensi seluruh acara-acara itu. Ya, saudara coba bayangkan ya, ada sesuatu yang terjadi yang rame. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sesuatu yang rame, saudara, sehingga menyita atensi dari banyak orang. Sehingga pada saat itulah Petrus bisa berbicara. Karena dengan sendirinya orang-orang sudah pada kumpul, tinggal dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang sedang terjadi itu. Ya. Jadi KKR gratis, saudara ya. KKR gratis itu. Tidak ada panitia, tidak ada undangan-undangan ke sana kemari, tidak ada flyer, tidak ada promosi, segala macam ya. Kejadian itu nyata dan banyak orang yang datang, ya, melihat kejadian itu. Dan pada saat itu ada 3.000 orang bertobat ya. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa. Banyak orang yang merespons khotbah Petrus. Ya. Justru mereka sendiri yang datang kepada Petrus. Kalau demikian terus apa yang harus kami lakukan? Ya, Petrus langsung menyampaikan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sehingga pada hari Pentakosta saja, pada hari itu saja, jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Waduh, luar biasa ini ya. Istilahnya ini kan jemaat perintisan ini, langsung 3.000 jiwa. Waduh, luar biasa memang. Ya, langsung 3.000 jiwa. Artinya berarti lebih dari ini, ya, lebih dari 3.000 jiwa yang hadir pada saat itu. Karena ini baru yang memberi diri dibaptis. Ya. Berarti banyak orang pada saat itu yang mendengarkan Petrus. Tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara untuk berbicara kepada banyak orang, apalagi tanpa speaker semacam ini. Ya. Waduh, ini luar biasa kejadian ini ya. Petrus harus berbicara dengan lantang di tengah-tengah kerumunan. Ya namanya kerumunan pasti banyak suara, 3.000 orang kan. Ya. Itu bukan di gereja semacam ini yang sudah memang diatur, ini ibadah. Ya. Ini sudah ibadah, dijadwalkan ibadah, maka semua orang akan tertib. Ya.
akan mendengarkan pengkhotbah karena memang jamnya khotbah. Ya, tetapi ini sesuatu yang semacam chaos lah ya. Semacam chaos. Ya, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong positif. Oh, itu mereka mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ada yang mengatakan, oh dia mabuk, lihat mabuk gitu ya. Masih kejadian ini saudara, masih kejadian. Coba saudara bayangkan, bagaimana untuk berbicara tengah-tengah chaos semacam itu. Semacam demo ya. Itu 3.000 orang itu banyak loh saudara ya. Demo 500 saja pun udah banyak ya. Turunkan harga, turunkan minyak gitu ya. Demo semua bergumam gitu ya. Pendemo itu harus punya mic, harus punya mobil komando baru bisa kedengaran. Kalau enggak kedengaran. Ya, tetapi bayangkan si Petrus itu tanpa mic, tetapi bisa berbicara. Ya pasti lantang, saya yakin sekali ya. Dan pencapaiannya luar biasa. Saya belum pernah menemukan ada kisah semacam ini ya. Sekali khotbah 3.000 orang dimenangkan. Orang-orang percaya kemudian bertekun. Jemaat mula-mula ini 3.000 jiwa ini kemudian mereka bertekun dan bersehati sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini kerinduan kita, ini doa kita. Amin. Amin. Saya yakin kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksi, menjadi berkat, maka orang akan datang untuk diselamatkan. Kamu kenapa sih Desi? Apa rahasianya? Apa rahasianya Esther? Ya, pasti dicari tahu ketika kita sudah menjadi berkat. Ya. Karena sebenarnya orang-orang ini belum terlalu banyak ngomong ya, berbicara, tetapi karena mereka bersehati, bertekun, dan persekutuan mereka begitu manis, ya, begitu indah, sehingga orang-orang di luar mereka itu suka kepada mereka. Semua orang suka kepada mereka. Dan Tuhan yang menambahkan jumlah mereka. Coba dibacakan kembali itu ya. Ya, pasal 2 ayat 47 tadi Desi ya. Ya. Dari ayat 46 aja, dari ayat 46 ya, supaya lebih jelas. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Iya. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Iya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang Iya. Saya tertarik dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mereka sebenarnya belum terlalu banyak bergerak keluar, mereka hanya bergerak di dalam. Mereka menyatu, mereka bertekun, mereka memuji Tuhan, tetapi orang luar melihat dan orang luar suka dengan persekutuan mereka. Dan Tuhan yang menambahkan jumlah kepada mereka. Tiap-tiap hari dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus, maka persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang indah. Kita memuji Tuhan dengan luar biasa, dahsyat luar biasa. Kita saling mengasihi dengan sehati, maka orang-orang di luar akan tertarik. Amin. Amin. Ya. Kalau semua kita dipenuhi Roh Kudus, ya saya yakin akan ada koneksi satu dengan yang lain. Tidak lagi saling curiga, tidak lagi saling mencibir, tidak lagi blok-blokan, ya, tidak ada lagi hal-hal semacam itu, pemecah belah, ya, menyatu semua. Seperti ikan mas, ya, seperti ikan mas mundur-mundur, katanya kan. Itu dulu tuh taruhan, katanya. Ya, orang tertarik. Kayak kita tadi malam itu makan ya di mie Aceh itu ya, pasti orang tertarik. Ya, kalau sering-sering begitu, ya pasti orang bertanya, kamu dari mana? Iya kan? Ya, memang butuh duit ya untuk itu. Iya, iya. Saya bilang sama istri saya, kenapa ya kalau kita beli mie Aceh di sini
kok sedikit-sedikit ya dikasih ya apanya. Memang kita pesan jumbo tapi isinya tipis juga. Cuma piringnya aja dikasih besar, tetapi isinya sama aja gitu ya. Tapi tadi malam itu benar-benar banyak loh ya. Saya puas juga tadi malam ya. Ketika kami pesan di sana kok sedikit. Mungkin orangnya yang mut-mutan kata ya istri saya. Ya makanya perlu juga ada takaran sih ya, sehingga ketika orang pesan itu sama hasilnya. Ya pasti menarik saudara ketika kita dipenuhi Roh Kudus ya. Pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang atraktif seperti magnet. Ya. Mengapa Yohana atraktif? Ya karena dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Dan dipenuhi uang. Maka semua semut-semut datang ya. Ya. Jadi semua yang terjadi pada hari Pentakosta adalah persis seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Apa yang dikatakan? Coba kita baca ini. Ya. 1 ayat 8, KPR 1 ayat 8. Kita baca bersama. Ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Ya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Ini yang dikatakan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan sungguh-sungguh yang terjadi juga demikian. Yang saya sudah sampaikan pada saudara. Benar-benar terjadi. Ya. Yang pertama dikatakan kamu akan menerima kuasa. Itu terjadi. Ya. Para rasul sudah percaya Yesus. Ya. Tetapi para rasul itu belum dipenuhi Roh Kudus. Sebelum ini ya, sebelum Pentakosta. Itu mengapa dikatakan oleh Yesus, kamu akan, berarti belum, ya. Kamu akan menerima kuasa, berarti belum menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun, berarti belum turun, ya. Para rasul belum dipenuhi Roh Kudus. Para rasul akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan para rasul mengadakan banyak mujizat sebagai bukti bahwa mereka telah menerima kuasa itu. Ya, para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda setelah Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Saudara, hari ini ada beberapa gereja ya yang memandang berbeda tentang 10 hari ya. Beberapa gereja masih membudayakan atau melestarikan tradisi 10 hari terhitung sejak kenaikan Yesus. Jadi sejak hari Kamis kenaikan Yesus mereka berdoa sampai pada hari ini. Ya, hari Pentakosta. Ya, mereka masih melakukan itu. Kemudian ini mereka sebenarnya mengikuti para rasul yang berdoa 10 hari setelah kenaikan Yesus, menanti-nantikan janji Bapa dan janji Yesus. Ya, mereka mengikuti apa yang dilakukan para rasul. Dan kemudian ada beberapa gereja sudah mengkorting itu ya, tidak lagi 10 hari tetapi menjadi 3 hari. Janganlah 10 hari, terlalu lama. Sehingga 3 hari. Tetapi yang saya katakan gereja kita sudah tidak melakukan. Itu tadi dikatakan karena Roh Kudus sudah turun ya, sehingga tidak dilakukan lagi. Tapi ini saudara, saya masih memikirkan ini. Memang Roh Kudus sudah turun. Tetapi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, turun bagi mereka yang menantikan. Ya, bagi mereka yang menantikan di Yerusalem pada saat itu. Artinya itu sangat khusus, sangat tertentu. Ya, tidak mudah untuk menanti-nantikan sesuatu 10 hari. Apalagi zaman sekarang ya, pengen cepat-cepat semua, ya, pengen cepat-cepat. Ya, tidak ada kesabaran.
Ya. Apalagi semakin ke sini orang semakin pengen instan. Ya. Sampai tadi pagi saya tantang, kira-kira kalau kita adakan doa 10 malam, doa semalam suntuk 10 malam, 10 hari 10 malam, ada yang mau nggak? Ya. Saya kurang yakin. Pasti banyak acara, ya kan? Ya. Pasti banyak acara. Tetapi ini sungguh-sungguh dilakukan hingga pada saat ini oleh gereja-gereja tertentu. Dan menurut saya pribadi itu tidak salah. Tidak salah. Artinya sebuah momentum yang diperingati atau yang dirayakan kembali itu penting. Sebagaimana kita misalkan merayakan ulang tahun, merayakan hari pernikahan kita, ya, mengatakan kembali kepada istri kita, kepada suami kita, I love you, gitu kan? Itu bukan sesuatu yang salah, ya. Walaupun sudah sama-sama tahu, nggak mungkin istri kita mengatakan, sudah tahu. Misalkan istri saya ngomong kepada istri saya, I love you sayang. Sudah tahu. Kemudian dia katakan I love you. Udahlah, nggak usah ngomong begitu lagi, sudah tahu. Nggak mungkin. Tetap butuh. Ya, tetap momentum itu dibutuhkan. Kita ada acara yang khusus, ya, untuk mengenang sesuatu yang baik. Itu saya pikir tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Bahkan orang merayakan anniversary, wedding anniversary juga bisa besar-besaran. Apakah orang berdua itu karena sudah tahu maka mereka tidak perlu merayakan itu? Iya, saya pikir penting untuk membaharui kembali pernikahan itu. Iya. Saya juga rindu saudara kalau saya punya berkat, ya, saya bisa rayakan juga. Banyak yang kita rayakan, hal-hal yang baik yang kita rayakan itu sesuatu yang baik, ya. Hal-hal yang rohani, peristiwa-peristiwa rohani kita rayakan itu baik. Ya. Jadi saya sependapat atau saya anggap baik orang-orang yang masih merayakan ini. Ya, mereka memang sudah mengalami, ya, ada pembaruan lagi. Kemudian mungkin ada jemaat yang belum menerima, ada jemaat-jemaat baru yang datang ke sana, maka perlu lagi, ya, untuk mengalami Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan, sungguh-sungguh meminta. Ya. Dia tidak masuk ke sembarang orang. Kalau kita tidak merindukan dia, ya, dia tidak akan. Seperti dalam kitab Wahyu juga, Yesus itu mengetok pintu. Itu Tuhan kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang sembarang. Ya. Kalau kita tidak undang dia, ya dia pun di luar. Ya. Yesus pun mengetok pintu. Maka, saudara yang belum mengalami hal ini, saudara minta kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya merindu seluruh jemaat mengalami Roh Kudus. Ya. Menerima kuasa itu. Menerima kuasa itu. Karena hanya dengan cara ini kita bisa menjadi saksi. Ketika kita memiliki pengalaman, baru kita bisa menjadi saksi. Karena dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Saksi berarti seseorang yang berada di tempat kejadian ketika peristiwa terjadi. Saksi berarti seseorang yang melihat. Saksi berarti seseorang yang mengalami. Kalau kita tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan, tidak mengalami sesuatu bersama Roh Kudus, lalu apa yang mau kita saksikan? Itu masalahnya. Tidak pernah mengalami sesuatu bersama Tuhan. Ya, apa yang mau diceritakan? Ya. Maka perlu kita mengalami
kepenuhan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi saksi. Karena kembali ke ayat tadi, kalau saudara perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini bukan perintah, saudara. Ayat ini bukan perintah. Ayat ini hanya sebuah informasi bahwa kalau nanti Roh Kudus turun, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya, kalau kita menerima Roh Kudus, untuk menjadi saksi itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, yang normal. Ya. Mengapa? Karena kita mengalami, ya saksi ya, seseorang yang mengalami. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, kita gampang saja untuk ngomong kepada orang. Amin. Kalau saya misalkan makan mie goreng ya, saya rasa mie goreng ini enak, saya akan ajak teman-teman saya, termasuk Desi ya, saya ajak ya, ke tempat di mana mie goreng saya anggap enak. Yujun juga ya? Iya dong. Mereka juga. Udah saya ajak ya? Itu normal sekali. Ayo Meto, di sana mie goreng enak. Ayo Ose di sana. Ose belum ya? Terlalu jauh memang kau. Kita kan mampir di sana, saudara. Mengapa? Karena kita rasa itu enak. Dan kita recommended kepada orang. Ayo Esther, di sana mie goreng enak. Ya, di sana mihun goreng enak. Saya selalu begitu, saudara. Ketika ada sesuatu yang enak yang saya rasa, saya akan ajak orang ke sana. Ya. Ayo, mie sop barelang enak. Di mana? Di WTB. Saya akan ajak orang ke sana. Jadi sesuatu yang lumrah, saudara, nggak perlu diperintah. Kalau kita mengalami, merasakan, maka sebenarnya kita tidak perlu diperintah untuk menjadi saksi. Amin. Tapi mengapa terlalu sulit untuk menjadi saksi? Kalau kita memang benar-benar mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Roh Kudus itu, mengalami urapan Roh Kudus itu, ya apa susahnya? Ya, seperti tadi saya sampaikan itu. Ya contoh makanan lah. Ya. Mengapa bisnis makanan itu bisa berlanjut terus, bisa eksis terus sampai puluhan tahun? Karena ada yang spesifik di sana, ada sebuah rasa di sana yang begitu spesifik. Ketika kita makan, itu enak gitu loh. Bayangkan, saya makan enak, saya ajak istri saya ajak juga anak saya. Ketika anak saya juga merasa itu enak, nanti sampai dewasa, kalau si penjual mie goreng itu masih hidup, dia akan tetap berjalan terus. Ya karena ada sebuah resep di sana. Tentu ini juga relatif, ya. Ini juga subjektif, ya. Artinya yang enak bagi saya belum tentu enak bagi, katakanlah tadi saya ajak Desi contohnya, kayak mie goreng itu, ya. Bagi Desi biasa aja. Tetapi memang dia tidak sampaikan karena mungkin ya saya yang traktir dia kan. Tetapi bagi dia itu biasa aja. Artinya tidak recommended lah. Dia tidak akan ajak orang ke sana. Tapi minimal sekali jalan gitu loh. Kita ngomong ke seorang, oh Yesus itu baik loh, Yesus itu luar biasa loh. Minimal sekali jalan. Kalau dia tidak terima ya silakan aja. Amin ya. Amin. Minimal Yesus itu baik bagi kita. Amin ya. Ya itu aja kita sampaikan. Dia baik bagi saya. Dia mengubahkan hidup saya. Dia ya tidak susah. Itu sesuatu yang normal, yang wajar, yang lazim. Jadi ayat ini yang kita sedang bedah ini bukan sebuah perintah. Karena sebenarnya ketika Roh Kudus itu turun, maka kita menerima otoritas, menerima kekuatan, menerima kuasa, dan kemudian kita akan menjadi saksi. Itu secara normal saja, natural saja. Gak usah terlalu dipaksakan, gak usah terlalu dibuat-buat. Katakan saja apa yang engkau alami bersama dengan Tuhan. Hanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus, kita perlu dipimpin Roh Kudus, itu saja. Kalau itu sudah terjadi, maka bersaksi itu sesuatu yang mudah sekali. Ya. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan
Bukan hanya di sebuah tempat yang sudah melembaga, gereja semacam ini, sinagog atau bait Allah. Tetapi kalau saudara pelajari, orang-orang itu adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan daily, ya, setiap hari, setiap saat. Bersama dengan Tuhan, ada kisah dengan Tuhan. Apakah mereka gembala seperti Daud? Ada kisah bersama Tuhan di padang penggembalaan itu. Apakah dia seperti Musa? Ya, ada kisah bersama dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya perhatikan, sejak perjumpaan dengan Tuhan, ke depannya, itu adalah kisah bersama dengan Tuhan. Di belakang sini memang mungkin kehidupan mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sejak mereka berjumpa dengan Tuhan, ke depannya itu adalah kisah bersama dengan Tuhan. Ya. Saya mau kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang indah karena hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh nyata. Itu yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Ya. Kita adalah relasi, hubungan. Saudara baca sepanjang Alkitab, ini adalah kisah antara Allah dengan umatnya. Catatan kisah antara Allah dengan umatnya. Dan kisah itu begitu romantis. Ya. Kita bikin romantis. Amin. Amin. Amin, saudara. Iya, bikin romantis dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang paling romantis. Ya, harus ada, saudara. Engkau ditolong Tuhan, engkau diselamatkan Tuhan. Ya, apapun itu bersama dengan Tuhan, maka itu tidak susah untuk disampaikan, tidak susah untuk dikatakan. Saya tutup di sini, saudara. Ya, saya rindu kita baca bersama-sama satu kalimat ini untuk menutup, mengakhiri perjumpaan kita. Ya, menjadi kerinduan kita, menjadi pernyataan kita. 1, 2, 3. Saya akan menjadi saksi Kristus karena Roh Kudus senantiasa memenuhi saya. Ya, biarlah senantiasa Roh Kudus itu ada di dalam kita, memenuhi kita. Maka menjadi saksi dan menerima kuasa itu sesuatu yang lumrah, yang natural. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saya serahkan pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Gembala.